Terdakwa Nikita Mirzani mengaku telah melaporkan dugaan suap dan gratifikasi APH atau aparat penegak hukum kepada KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, seperti diketahui pelaporan tersebut bermula dari kecurigaan Nikita Mirzani atas adanya dugaan suap Reza Gladys terhadap APH Nikita Mirzani yang tak diberi kesempatan oleh hakim untuk memutarkan bukti rekaman suara di persidangan, akhirnya mengikuti saran hakim yang menyarankan untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib. KPK menyatakan sudah mulai menindaklanjuti kasus dugaan suap yang telah resmi dilaporkan Nikita Mirzani. Di sisi lain, meski kasus tersebut belum ada kelanjutan, publik mencoba menerka-nerka bagaimana kasus tersebut akan berakhir. Ya, ada yang bertanya bagaimanakah jika Nikita Mirzani tak dapat membuktikan laporannya itu? Apakah hakim dan jaksa dapat melaporkan balik Nikita Mirzani, sehingga Nikita Mirzani dapat terjerat kasus hukum baru? Untuk mengetahui beberapa update terkait kasus dugaan suap yang dilaporkan Nikita Mirzani ke KPK, hingga menerka nasib Nikita Mirzani jika tak dapat membuktikan laporannya. Maka inilah 5 update kasus dugaan suap APH yang dilaporkan Nikita Mirzani ke KPK versi Cumi Talk 5. Pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Juli 2025, Nikita Mirzani memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk memutarkan bukti rekaman suara diduga Reza Gladys menyuap APH. Ya, Nikita Mirzani menyatakan dirinya memiliki bukti rekaman suara terkait dugaan suap tersebut. Majelis Hakim Yang Mulia, pada kesempatan saat ini saya sampaikan bahwa saya sangat terkejut setelah mendengar rekaman suara, percakapan, dan melihat screenshot percakapan yang patut diduga dari keluarga Reza Gladys, yang mana Reza Gladys atau keluarganya sangat patut diduga telah mengatur jaksa penuntut umum dan Majelis Hakim Yang Mulia, dan juga patut diduga telah mengkondisikan jaksa penuntut umum dan Majelis Hakim Yang Mulia, serta patut diduga telah menjaga JPU maupun Majelis Hakim Yang Mulia. Semua itu hanya untuk mengkriminalisasi saya. Saya benar-benar takjub yang mana dengan kejamnya saya dikriminalisasi dan semua sudah diatur secara masif dan terkoordinir yang patut diduga dilakukan oleh Reza Gladys atau keluarganya. Hal ini sebagaimana terbukti dengan adanya rekaman flash disk yang akan saya serahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia. Saya mohon setelah Majelis Hakim Yang Mulia mendengar isi dari flash disk ini untuk segera membebaskan saya dari rumah tahanan Pondok Gambut. Sayangnya, Hakim Yang Mulia tak mengabulkan permintaan Nikita Mirzani. Hakim justru menyarankan Nikita Mirzani untuk melaporkan dugaan suap yang dimaksud ke pihak yang berwajib. Kalau memang ada yang menduga atau ada yang tahu ada transaksional, silahkan dilaporkan aja kepada yang berwajib, ya. Silahkan dilaporkan kepada yang berwajib, begitu ya. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau ada pihak dari dalam maupun dari luar yang ada transaksional mengatasnamakan hakim, ya, silahkan sekarang juga dilaporkan, ya. Nggak usah ragu-ragu. Sesuai saran Hakim Yang Mulia, Nikita Mirzani akhirnya resmi melayangkan laporan ke KPK atas dugaan suap APH. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani membagikan bukti atas laporannya melalui sosial media Instagramnya yang dikelola oleh adminnya. Lucinta Luna secara mengejutkan membongkar bukti chat dan rekaman suara yang sempat diminta Nikita Mirzani kepada majelis hakim untuk diputar dan diperdengarkan di persidangan. Ya,
Rekaman tersebut diduga ada pengkondisian dari pihak Reza Gladys ke aparat penegak hukum upaya Nikita Mirzani dihukum. Dalam rekaman suara yang diunggah oleh Lucinta Luna di sosial medianya, terdengar suara perempuan berbicara tentang dugaan pengkondisian agar Nikita Mirzani mulus dijerat pidana melalui proses hukum. Menurut keterangan Lucinta Luna, perempuan di balik suara rekaman suara itu bernama Dewi, kakak dari Atobah Mufid suami Reza Gladys. Jadi pasti ini dia lagi, dia tuh lagi kasak kusuk ini kalau di baju coklat sih dia, kalau yang di petinggi-petingginya udah kita kunci, petinggi-petingginya ya. Yang tapi bocornya justru yang dir-dirnya ini loh, yang bintang-bintang 1 atau ya yang begitu-begituannya lah. Cuma yang penting mah kita udah masukin dia udah jadi terdakwa, udahlah itu aja. Di sidang kita hajar lah. Di sidangnya kita hajar. Cuma ya itu, nah Ajisnya ini nih kita harus kuatin teman-temannya ya, bantu ya. Iya karena sih. Kuatin itu aja Adis. Iya. Kuatin Adis, support dia biar dia inilah apa namanya? Biar dia kuat. Dia paniknya di sidang sebenarnya, bukan panik di sidangnya apa-apa, bukan dia paniknya dia grogi nggak gitu, dia gitu aja. Iya, karena takut dicecer pertanyaan. Kata aku nggak akan kita udah jaksa kita jagain kata aku, hakimnya, jaksanya, paling yang nyecer itu orang-orang yang lawannya dia doang, pengacaranya dan lain-lain gitu. Nggak aja kata aku tuh. Namun, diketahui Reza Gladys langsung membantah tudingan yang dilayangkan tersebut. Ya, secara tegas, Reza Gladys menyatakan jika suara yang ada di dalam rekaman suara yang dikantongi oleh Nikita Mirzani itu bukanlah suaranya. Aku lihat di media sosial tapi nggak begitu jelas. Ya nggak begitu jelas, tapi apapun itu aku sangat amat pastikan. Itu bukan suara aku. Aku tidak melakukan hal tersebut, aku manusia biasa kok, aku rakyat Indonesia biasa yang hanya meminta keadilan atas apa yang sudah dilakukan. Karena aku sudah 1 tahun diperlakukan seperti ini, dan aku juga sama masyarakat Indonesia, sepowerful apa sih aku, di framingnya seolah-olah ini disuap, itu disuap. Emang aku sebanyak duit apa kok? Budi Prasetyo, jubir KPK, beberapa waktu lalu buka suara terkait kasus dugaan suap APH yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani. Ya, menurutnya, kasus tersebut akan segera ditindaklanjuti lebih dalam. Semua materi yang diberikan oleh Nikita Mirzani telah diproses. Dan saat ini pihak KPK akan segera memberikan update terbaru terkait laporan Nikita Mirzani tersebut. KPK terbuka terhadap setiap laporan dan aduan dari masyarakat. Tentu dari setiap laporan dan aduan itu KPK akan tindak lanjuti, akan lakukan telaah dan verifikasi. Apakah laporan dan aduan itu memuat unsur tindak pidana korupsi dan juga menjadi kewenangan dari KPK atau tidak, ya. Tentu nanti akan didalami oleh tim, dan jika memang dibutuhkan informasi tambahan, KPK tentu juga akan melakukan pull bucket secara proaktif. Namun jika memang di dalam laporan itu tidak ada unsur tindak pidana korupsi, tentu kami juga
akan menyampaikan update-nya kepada pihak pelapor. Dan setiap progres, setiap tahapan hasilnya seperti apa, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas KPK, KPK akan sampaikan update-nya kepada pelapor. Namun demikian, karena proses di pengaduan masyarakat ini ya, dari tahap penerimaan, ya, tahapan telaah, verifikasi dan analisis, semuanya adalah informasi yang tertutup atau dikecualikan, sehingga KPK tidak bisa menyampaikannya kepada khalayak luas, tidak bisa menyampaikan kepada publik. Karena ini sebagai bentuk KPK untuk menjaga kerahasiaan pelapor sekaligus kerahasiaan dari materi yang dilaporkan. Sendiri? Ya, semua materi yang disampaikan, yang dilaporkan oleh pelapor pasti akan didalami oleh penyidik, oleh tim. Dalam penanganan perkara di KPK, KPK tentu melihat beberapa prioritas ya, termasuk prioritas untuk perkara-perkara yang kaitannya dengan hajat hidup orang banyak, yang kaitannya dengan merugikan keuangan negara yang tinggi ya. Itu semuanya diprioritaskan oleh KPK, termasuk pemberantasan korupsi. Kita tidak hanya penindakan, tapi juga KPK melakukan langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah pendidikan, dan juga koordinasi dan supervisi. Sehingga biasanya dari perkara yang ada, KPK kemudian menindaklanjuti, mengelaborasi dengan upaya-upaya pencegahan, pendidikan, dan juga koordinasi supervisi. Jika tidak dapat membuktikan laporannya, Nikita Mirzani disebut dapat terjerat kasus hukum baru. Ya, menurut praktisi hukum Rasman Aris Nasution, Nikita Mirzani bisa terjerat kasus hukum baru jika laporan dugaan suap terhadap APH yang disampaikannya ke KPK tak terbukti. Ya, dalam laporannya Nikita Mirzani harus dapat membuktikan secara sah. Pasalnya, jika tidak, laporan Nikita Mirzani itu dapat menjadi bumerang sendiri terhadap dirinya. Lantas seperti apa pandangan Rasman Arif Nasution atas laporan dugaan suap yang dilayangkan Nikita Mirzani kepada KPK? Ya sah-sah saja. Dia bisa melaporkan ke KPK boleh, dia bisa melaporkan ke Bareskrim, misalnya di sana Tipikor boleh, atau mungkin ada sesuatu yang dia punya data, ya silakan saja. Tapi menurut saya, apa yang dilakukan di kita ini yang tidak masuk akal sebenarnya. Di dalam persidangan, lalu kemudian besoknya dibuat laporan, dan laporan itu diterima oleh KPK, walaupun saya tahu KPK pasti akan terima di pengaduan, lalu kemudian nanti diverifikasi. Tapi setidak-tidaknya, Nikita mau membuktikan bahwa dia berani. Nikita mau menunjukkan kepada publik bahwa dia menduga ada di situ yang namanya penyalahgunaan kewenangan atau penyuapan. Tapi kalau saya ditanya, kalau Nikita tidak mampu membuktikan itu, dia bisa kena. Karena siapa yang menuduh, dia harus membuktikan. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Ya nggak gampang juga. Kalau dia nanti tidak bisa membuktikan, dia akan terjerat sendiri. Karena itu kan tidak bisa dengan kata-kata dia misalnya, Anda mau apa? Mau amplop, lebih banyak amplop, banyak terima amplop ya, kan begitu. Mukamu jelek ya, kau pergi itu loh, pergi urus muka apa? Operasi dan lain sebagainya. Ini kan, nah pengacaranya pun diam aja. Saya juga malah ikut nunjuk-nunjuk lagi, saya lihat Pak Ami. Saya juga heran tuh. Dan saya sudah tahu bahwa ini akan berisiko buat Nikita, tapi saya tidak tahu apakah ini sudah didesain bekerjasama dengan lawyernya, atau mungkin faktor Nikitanya sendiri, atau mungkin karena apa. Tapi kalau saya pengacara Nikita, saya akan suruh Nikita diam, cooling down. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.